mission let's go trouble 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Elsa Azia Ulhak. Nah, di sini saya bersama rekan saya Niken Sukmawati. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrokontroler. Tugasnya sendiri adalah membuat alat menggunakan ESP32. Lalu kelompok kami dari kelompok 13 memilih judul yaitu membuat alat pakan ikan menggunakan ESP32 dengan kontrol blink. Nah, kontrol blink itu sendiri nanti bisa dua kondisi. Yang pertama manual dan yang kedua Otomatis. Nah, yang otomatis itu nanti kita akan mengatur schedule atau jadwal waktu kapan pakan itu akan mengeluarkan atau servo itu berputar dan mengeluarkan pakannya. Nah, adapun langkah pertama yaitu kita sambungkan kabel jumper pada servo motor ke pin GND SP32. Nah, yaitu berfungsi untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan aman dan juga baik dan juga memberikan sumber daya yang sesuai pada servo motor. Ya. Nah, selanjutnya yaitu menggabungkan kabel yang berwarna merah ini, kabel CDV ke 3.3 pada servo motor. Ini berfungsi sebagai memberikan sumber daya pada servo motor. Nah, selanjutnya rangkaian yang ketiga adalah kabel yang berwarna oranye ini, yaitu menggabungkan kabel data dari servo motor ini disambungkan ke pin D4 pada ESP32 yang berfungsi untuk memberikan atau menyambungkan sinyal PWM kepada servo motor ini yang nanti fungsinya adalah untuk mengontrol gerak servo motor ini sendiri. Adapun untuk rangkaian alatnya yang lebih lengkap atau lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, adapun untuk kodenya yaitu yang pertama include ESP32 servo ini adalah library yang digunakan untuk mengendalikan servo motor pada ESP32. Nah, selanjutnya yang ini define blink template ID. Ini adalah digunakan untuk mengidentifikasi template blink yang digunakan. Nah, ini sendiri dari aplikasi blink. Nanti pas kita buat akan muncul link seperti ini. Nah, setelah itu include wifi dan include link ESP32.h. Ini library yang digunakan untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan wifi dan berinteraksi dengan blink. Nah, servo main servo ini adalah objek servo yang akan digunakan untuk mengendalikan pada motor servonya. Nah, terus ini status pakan. Ini adalah variabel untuk menyimpan status pakan, apakah pakan itu harus diberikan atau tidak. Nah, setelah itu define blink token. Ini adalah token yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat kita ke blink. Nah, ini sendiri sudah blink out token ini asalnya juga dari blink, dari aplikasi blink yang disalin terus diletakkan di sini. Ya, jadi setiap blink itu ada out tokennya sendiri-sendiri dan juga beda-beda setiap pembuatan. Iya, kita mendapatkan out tokennya itu yang berbeda-beda. Setelah itu configure ESP ID dan password. Ini adalah nama dan kata sandi jaringan wifi yang akan kita gunakan untuk koneksinya.
Nah, void setup ini di dalamnya yaitu pin yang digunakan untuk servo. Pin yang kita gunakan yaitu D4 bernilai 4. Nah, setelah itu my servo dot attack 4 ini adalah nilai dari D4-nya. Nah, setelah itu posisi servo awal. Nah, pada posisi servo awal ini adalah my servo dot width 0. Kita posisikan 0. Nah, selanjutnya ada serial begin. Ini adalah untuk memulai komunikasi serial dengan baud rate 115.200. Nah, ini untuk memunculkan status pakannya. Jadi harus disamakan dengan serial monitornya. Nah, setelah itu serial print ini jika koneksi WiFi salah, dia akan memunculkan mencoba terhubung ke WiFi. Nah, setelah itu WiFi begin. Ini adalah koneksi jaringan WiFi dengan ESD-nya ini. Setelah itu passwordnya ini, Bojonegoro, password yang sudah kita tentukan. Setelah itu will status ini adalah untuk menunggu hingga ESP terhubung ke WiFi. Jika benar nanti akan muncul seperti ini. Jika password dan kata sandinya ESID dengan kata sandinya benar, nanti akan memunculkan Ini WiFi terkoneksi. Dia akan serial printnya WiFi terkoneksi. Jika berhasil terhubung. Nah, jika tidak berhasil terhubung, dia akan memunculkan print mencoba terhubung ke WiFi. Nah, selanjutnya yaitu link begin. Ini adalah untuk mengoneksikan link pada ESP. Nah, selanjutnya yaitu void beri pakan. Ini adalah yang pertama for in. Posisi fungsi ini pergerakan servo mulai dari 0 hingga ke 180 derajat. Nanti akan memutar sampai 180 derajat. Nah, setelah itu proses perputaran tempat pakan kembali ke posisi awal. Yang awalnya saat diputar 180 derajat nanti akan kembali ke posisi awal yaitu 0. Setelah itu void loop ini untuk menjalankan aplikasi pada link. Link run ini akan memproses perintah dari linknya. Setelah itu tampilan satu pakan di serial monitor ini mencetak status pakan saat ini ke serial monitornya. Nah, jika status pakan diberikan nanti sama dengan 1. Selanjutnya panggil void beri pakan 1 siklus perputaran sampai kembali ke posisi awal. Yang mulanya pas di gerakan itu 1, jika beri pakan kembali ke status pakan menjadi 0 setelah diberi pakan. Nanti nilainya akan 0 kembali ke posisi awal. Nah, link virtual read ini adalah menggunakan VO0 untuk link virtual read ini di aplikasi Blinknya menggunakan pin V0 yang dimana nilainya V0 itu nanti 0, status pakannya 0 itu yang tadi seperti kembali ke awalnya. Ya, posisi awalnya 0. Jika berputar nanti posisinya itu status pakannya 1. Jika kembali nanti akan menjadi 0. Dengan status pakan 0 delay 2000. Nah,
Selanjutnya baca data stream status pakan ini. Link ini adalah fungsi di mana akan dipanggil setiap kali ada perubahan nilai dari widget yang terhubung dengan virtual pin V0. Nah, setelah itu baca data stream, kemudian tampung ke dalam variabel status pakan. Status pakan ini adalah variabel yang tempatnya digunakan untuk menyimpan status yang diterima dari aplikasi link. Setelah itu paran ini adalah objek yang menerima data dari aplikasi link. Setelah itu fungsi ini untuk mengonversi nilai parameter yang diterima menjadi tipe integer yang kemudian disimpan dalam variabel status pakan. Untuk mengontrol alat tersebut menggunakan Blink, bisa buka Blink di website, ketikkan Blink, nanti akan disuruh untuk membuat akun. Nah, ini sudah saya buat, langsung saja ke cara pembuatannya. Nah, ini kita bisa klik menambahkan template baru. Di pojok kanan atas ada tulisan new template, diklik. Lalu ini name-nya bisa diisi nama template yang ingin dibuat dan headword-nya menggunakan apa. Kalau saya itu menggunakan ESP32, koneksinya menggunakan wifi. Nah, setelah itu bisa diklik down. Ini hanya gambarannya saja ya. Ini saya buat dua. Yang pertama ESP32 alat pakan ikan, ini yang tidak saya gunakan atau untuk percobaan pertama. Nah, yang digunakan adalah pakan ikan. Ini nanti akan setelah new template berbentuk satu device. Device-nya yaitu pakan ikan. Nah, lalu ini setelah device pakan ikan diklik, ini ada data stream. Ini adalah data stream untuk mengatur berbagai macam tipe. Ada data tipenya integer untuk mengatur ini menggunakan pin-nya di sini menggunakan V0, color-nya, terus namanya status pakan dan lain-lain. Nah, lalu di web dashboard ini di web dashboard ini untuk menambahkan ini tombol switch. Untuk menambahkan tombol switch, ya, di web dashboard ini, yang ini kan home, kemudian ini menu-menunya. Yang web dashboard ini untuk menambahkan tools yang kita gunakan atau nanti kita butuhkan pada alat. Bisa diklik bagian pojok kanan edit, ini diklik. Nah, ini akan muncul beberapa tombol sesuai yang dibutuhkan. Di sini kami menggunakan switch, yang dimana nanti status pakan bisa di on off kan. Kemudian setelah ditambahkan switch-nya bisa ditambahkan di sini sesuai yang dibutuhkan. Nah, karena saya menggunakan satu tombol saja, jadi yang ditambahkan hanya satu tombol. Lalu save and apply. Kalau sudah, nah, setelah muncul ini status pakan, yang switch ini diberi nama status pakan, yang dimana nanti untuk mengontrol pakan itu kapan akan dituangkan dan tidak. Ini untuk mengontrol atau mengatur gerak servo itu secara manual.
atau ketika kita ingin misalnya memberi pakan sesuai yang kita inginkan, bisa diklik ini menggunakan switch. Kita menggunakan tombol switch. Nah, dan selanjutnya sebenarnya untuk menu automation ini belum ada ya. Untuk menambahkan adalah kembali ke device, lalu kembali ke sini, tekan ikon data stream. Nah, ini ya intinya V0 data tipenya menggunakan integer. Nah, untuk mengaktifkan tombol ini automation, ini bisa di kondisi dan actionnya ini di on kan. Nah, ketika kondisi dan actionnya masih off, dia tidak akan muncul tombol automation, yang dimana tombol ini nanti untuk mengatur schedule secara otomatis pakan itu akan berputar atau menuangkan pakannya sesuai jadwal yang kita buat. Bisa diklik diedit, lalu nah mengaturnya di sini. Setelah ini di on kan, baru di save iklan seperti itu. Harus diedit dulu, jadi kalau belum diklik diedit, di sini tidak akan bisa di on kan, harus diedit dulu. Ini condition dan actionnya harus di on kan untuk memunculkan tombol automation, yang dimana nanti untuk mengatur schedule-nya sesuai yang kita buat. Seperti contohnya ini yang sudah pernah dibuat. Nah, beri pakan jam 10.40, jam 9.20, ini sampai seterusnya, sampai besoknya schedule-nya ya akan tetap sama seperti ini. Dan pakan itu ketika jam misalnya 10.40 dia akan berputar menuangkan pakannya, servo itu akan berputar. Nah, setelah Blink berhasil terkoneksi, dia akan seperti ini, device-nya online. Yang satu kan offline. Offline itu yang berwarnanya tidak hijau. Yang warnanya hijau ini menandakan kalau berhasil terkoneksi dan dia online. Nah, seperti ini. Nah, untuk menambahkan tombol automation atau mengatur schedule jadwal pakan itu kapan menuangkan pakannya, di pojok ini automation klik. Nah, ini sudah ada beberapa yang dibuat. Untuk lebih detailnya lagi akan saya jelaskan tentang cara pembuatannya. Di bagian atas ada tanda plus, klik. Setelah itu klik schedule. Lalu ini mau untuk mengatur waktunya, misalnya 14.40. Oke. Klik centang, add action, control device. Nah, ini di on kan, centang lagi, dan ini untuk detailnya, gambarannya, backgroundnya mau pakai yang mana. Misalnya pakai ini, namanya beri pakan. Nah, schedule ini beri pakannya diaturnya pada jam 14.40 untuk hari ini. Kira-kira seperti itu untuk membuat schedule beri pakannya. Lalu setelah diatur schedule-nya, nanti servo itu akan berputar sesuai dengan jam yang sudah dibuat. Nah, untuk alatnya ini adalah alat yang sudah kita buat. Alat pakan ikan. Nah, untuk mengatur dari Blink, nah ini sebelumnya kita sudah membuat aturannya. Nah, untuk aturan jadwal manual kira-kira seperti ini.
jika kita on kan nanti akan berputar dengan sendirinya. Nah, contoh, nah nanti akan berputar seperti ini, akan menuangkan pakan ikannya. Nah, sekali lagi, nah seperti ini. Nah, untuk otomatisnya sesuai schedule yang sudah dibuat, ini sudah ada yang banyak ya, mulai dari jam 9. Nah, ini yang terakhir adalah 14.59. Nanti pada jam 14.59 dia akan otomatis berputar atau menuangkan pakannya. Kita tunggu. Nah, dia akan otomatis berputar tanpa diklik apa-apa ya teman-teman. Di 14.59 sesuai dia berputar. Jadi seperti itu untuk menu otomatis ini lebih memudahkan kita, tidak perlu, kalau yang ini kan manual. Nah, kita harus klik ini dulu baru bisa berputar. Ini lebih memudahkan ketika sudah diatur jadwalnya. Dia akan berputar sesuai schedule yang diatur. Jadi ini ada dua kondisi, manual dan juga otomatis. Mungkin itu video alatnya. Sekian dari kelompok kami. Selamat